Ya. Tapi tetap pembelian bahan baku maskernya ke SWS. Pembelian bakunya ke SWS. Ya. Ya. Saudara masih ingat nominalnya berapa? Kalau saya tidak salah sekitar 23 atau 24 miliar. Iya. Terus setelah itu ada lagi perjanjian untuk masker jadi. Masker jadi ya, karena waktu itu kondisinya mendesak ya. Masker sangat diperlukan pada saat itu di bulan-bulan April, Mei, Juni ya. Sehingga untuk sambil menunggu setting mesin ya, karena membutuhkan waktu setting mesin ya, sambil menunggu juga kedatangan mesin, kita memutuskan untuk mengimpor masker jadi karena BUMN-BUMN lain sudah banyak yang minta kepada kita. Jadi sebagai contoh ada Petrokimia Gresik, ada Pertamina yang sudah meminta masker jadi kepada kita. Oke. Pada saat itu apakah PT SWS itu ada nggak mengajukan surat penawaran untuk produknya? Atau ada nggak juga PT SWS itu mengajukan harga produk bahan baku masker tersebut ke PT Indofarma? Semuanya ditangani oleh Busdev, Pak. Ya. Bagian Busdev. Jadi semua materi-materi misalkan seperti produk knowledge, company profile, itu semua ditangani oleh bagian Busdev dan legal. Jadi semuanya di sana, saya tidak ikut-ikutan campur tangan dalam penanganan yang administrasi seperti itu semuanya di Busdev. Apakah juga tentang kalau untuk studi kelayakan, terus adanya kajian manajerial untuk risiko juga, itu saudara tahu? Jadi sesuai dengan prosedur tupoksinya, itu tupoksinya ada di Busdev. Ya, pernah saya baca fakta persidangan pada saat menghadirkan saudara legal ya, Rangga. Dalam fakta persidangan juga disebutkan bahwa bagian legal pernah mengirimkan email tertanggal tertanggal 17 April 2020 kepada Bapak Ari Genipa, Bayu Eldiansa, dan Sahril Sulinggo. Isi emailnya adalah menyampaikan draft perjanjian, kemudian meminta review atas draft perjanjian, kemudian meminta saudara Sahril Sulinggo melengkapi dokumen pendukung antara lain akta pendirian perusahaan, akta pengangkatan direksi, surat penunjukan direktur, izin usaha, dan feasibility study. Nah, email ini sudah dikirim oleh ya, baik. Kenyataannya Rangga. Bagaimana? Apakah ada studi kelayakannya? Tidak ada laporan ke saya, Pak. Tidak ada. Tidak ada laporan ke saya. Siapa yang memerintahkan untuk membuat studi kelayakan itu backdate? Backdate? Iya. Maksudnya? Iya. Saya sendiri tidak ingat. Saya hanya dikirim aja Apakah hasilnya. studi kelayakan itu juga ada tanda tangan saudara? Iya, ada tanda tangan saya. Ada tanda tangan saudara. Ada tanda saya. Ya. Ya. Ada cukup. Terus selanjutnya, kalau untuk pengadaan rapid test Panbio, Ya. saudara juga menyetujuinya? Baik, rapid test Panbio itu awalnya adalah ada rapat di Kemenko Marves. Jadi ada rapat di Kemenko Marves, saya menerima undangannya. Yang menandatangani adalah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Bapak Septian Haryoseto. Yaitu ada meeting tanggal 23 Desember 2020 pada hari Rabu ya. Kemudian saya termasuk diundang di sini ya. Selain saya ada Direktur Utama Bio Farma, ada Direktur Utama
Kereta Api Indonesia, ya. Kemudian ada Pertamina Bina Medica, IAC, ya. Hasil rapat adalah saya di info melalui WA, ya. Yang pertama adalah KAI dan Pharmalab mengatur sehingga tidak ada penumpukan penumpang antri untuk dites. Enggak, yang saya tanya gini, Indofarma itu dapat berapa jumlahnya rapid test Panbio? Ya, tapi saya Langsung aja, dulu. langsung. Baik Pak, sebentar saya lanjut sebentar. Ada Pharmalab diminta oleh Kemenko Marves, ya. Karena ini diminta oleh Kemenko Marves, saya sampaikan ini di dalam crash program. Di dalam crash program itu saya sampaikan bahwa ada permintaan daripada Kemenko Marves, permintaan mengenai Panbio. Kalau saya tidak salah jumlahnya 1 juta. Ya, nah ini saya sampaikan kepada teman-teman dan mereka semua sudah menerima. Kemudian ini nanti karena kita pada saat itu dibebankan sales yang tinggi, ini nanti dilewatkan dulu ke Promedik baru ke Pharmalab dengan harapan supaya tidak ada sales Pak. Tapi semuanya arahannya adalah semua ke Pharmalab karena memang Pharmalab yang ditunjuk menjadi klinik yang menyediakan jasa PCR test dan rapid test untuk travel corridor. Nah jumlahnya adalah 1 juta. Nah itu saja Pak yang dicantumkan di dalam crash program. Memang di dalam crash programnya ada Pak. Iya, di dalam crash programnya disepakati di dalam WA tanggal 28 Desember. Di dalam WA tanggal 28 Desember yang ditulis oleh sekretaris daripada crash program, Saudara Yasser Arafat. Di sini ada poin 1 delivery remdesivir ke IGM. Kemudian nomor 2 penunjukan Promedik sebagai distributor. Saudara tahu tidak bahwa Promedik itu kemampuan keuangannya juga tidak baik-baik juga, tidak juga memiliki izin penyaluran alat kesehatan. Promedik itu adalah bagian dari Bio Farma Group. Ya. Kenapa begitu? Karena Pak Agus Khairudin itu adalah orang Bio Farma yang ditempatkan oleh Dirut Indofarma sebagai dirut daripada Promedik. Nah, tujuan ke Promedik adalah itu numpang lewat aja Pak. Karena ujungnya nanti adalah Pharmalab. Pharmalab itu sudah mempunyai kontrak dengan Angkasa Pura I, Angkasa Pura II. Total ada 33 bandara. Sehingga diperkirakan hanya dalam waktu 3-4 bulan barang itu akan habis. Karena itu dia hanya single satu-satunya Pak untuk klinik yang menyediakan jasa rapid test dan PCR test ya di 33 bandara seluruh Indonesia. Nah, terus saya tanya, kenyataannya bagaimana? Rapid test Panbio tersebut oleh Promedik disalurkan ke mana aja? Apa seluruhnya betul ya saudara saksi tadi bilang? Arahan saya adalah semuanya ke Pharmalab. Ya. Saya tidak tahu kalau itu ke perusahaan lain, saya tidak tahu. Tanda tangan perjanjiannya, saudara? Perjanjian Promedik? Dengan Promedik, saudara yang tanda tangan? Kan itu dengan IGM Pak. Ya, IGM. Iya. Terus? Saya tidak tanda tangan. Sebagai komut. Saudara menyetujui? Saya tidak ada tanda tangan apapun dengan. Enggak, maksudnya saudara menyetujui untuk penjualan ini ke Promedik? Sesuai dengan. Enggak, saya tahu atau tidak? Iya, tahu Pak. Tahu. Karena ini sesuai dengan. Terus katanya tadi saudara saksi bilang bahwa semuanya akan masuk ke Pharmalab. Kenyataannya seluruhnya rapid test Panbio apa semuanya masuk ke Pharmalab? Arahan kami adalah semuanya masuk ke Pharmalab. Kenyataannya bahwa saya baru mengetahui bahwa itu tidak semuanya pada bulan September 2021. Jadi jauh setelah itu Pak. Ternyata rapid test ini disalurkan ke mana? Saudara tahu?
Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Terus saudara tahu tidak, ternyata Promedik ini macet untuk pembelian rapid testnya. Itu masalahnya ada di IGM dengan Promedik, Pak. Saya tidak. Hah? Transaksinya antara IGM dengan Promedik, Pak. Iya, kalau di situ kan tadi ada keterangan ahli juga disebutkan bahwa saudara dengan begitu menyetujui untuk penjualannya ke Promedik. Setuju, Pak. Memang Ya, di dalam setuju. di dalam Cukup, ini cukup. ya. Setelah ternyata penjualannya ke Promedik macet, saudara langsung juga setuju bahwa supaya mencari dana fintech. Betul? Dapat saya jelaskan begini, Pak. Mengenai dana fintech itu sebetulnya adalah untuk mengatasi masalah cash flow. Ya. Jadi kalau boleh izin saya tarik ke belakang, Yang Mulia, ya. Bahwa penjualan daripada rapid test Panbio itu dari Promedik, dari IGM ke Promedik, Promedik terus kemudian ke Pharmalab, ya. Pharmalabnya yang dibeli sama Pharmalab sudah dilunasi semua. Iya, karena cuman hanya kalau ke Pharmalab itu hanya sebesar 40 miliar. Ya. Betul, saudara tahu kan? Ternyata untuk PT IML yang sebanyak 98 miliar, apa lancar juga pembayarannya? Saya baru tahu di bulan September, Oktober 2021 itu tidak lancar. Tidak lancar. IML Ya. baru bayar berapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak Nah, tahu. itu saudara keterangan saudara aja ya. Terus sekarang saya tanya, setelah ini macet, terus saudara menyetujui supaya adanya ini pencarian dana fintech. Kemana aja pencarian dana fintechnya? Jadi saya jelaskan, Yang Mulia, bahwa fintech itu diawali pada sekitar bulan-bulan April itu, ya, bulan-bulan April. Bentar, Yang Mulia, saya sampaikan di sini bahwa owner daripada Ira itu adalah vendor daripada Panbio itu mengontak direksi daripada IGM menanyakan pembayaran, tetapi jawabannya mungkin menurut Pak Yahya itu kurang memuaskan. Kemudian Pak Yahya menghubungi saya, bagaimana ini Pak, kok ini belum dibayar-bayar juga oleh IGM. Saya kan tidak tahu permasalahannya sebagai apa. Kemudian saya kontak direksi, apa sih permasalahannya, kok ini kenapa IRA ini belum dibayar-bayar? Menurut penjelasan direksi adalah karena Promediknya belum membayar. Nah, saya sampaikan kepada Pak Yahya belum bisa membayar kepada Pak Yahya karena Promediknya belum membayar. Oh begitu ya Pak, baik. Kemudian beberapa hari setelah itu Pak, beberapa hari setelah itu, saya bicara faktanya aja, bahwa ada seseorang yang bernama Haji Arif. Ini ada WA-nya, Pak. Ya. Jadi pada tanggal 7 April 2021, ada WA ke saya, Assalamualaikum, saya Haji Arif, mitra Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Berkenan silaturahim ke kantor, dan berkenan saya telepon. Salam sehat. Nah, ini WA daripada Haji Arif tadi. Kemudian tanggal 15 April saya jawab, tanggal 15 April saya jawab, mohon maaf, tanggal 9 April Haji Arif datang ke kantor saya dan saya jelaskan permasalahannya. Haji Arif kemudian berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan PT Bio Farma Holding untuk membantu IGM. Tanggal 12 April Haji Arif
WA saya, Assalamualaikum, marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada kabar terkait antigen. Saya jawab, Assalamualaikum Pak Arif, terkait kewajiban IGM kepada IRA, pihak IGM akan segera mempercepat proses penagihan kepada customer kami, yaitu ada BNPB, ada Pharmalab, Angkasa Pura II, Indo Medical Lestari, Dinas Perhubungan DKI. Nah, ini semua saya dapat infonya dari IGM. Tanggal 19 April 2021, Haji Arif WA saya, Assalamualaikum, ada perkembangan info Pak Dirut, salam sehat. Kemudian tanggal 20 April, Yahya, owner daripada IRA, Pak, bisa tolong minggu ini pembayarannya, kami sudah dikejar-kejar prinsipal. Saya jawab, saya sudah call Pak Suharta. Pak Suharta ini adalah Direktur Keuangan dari Bio Farma. Besok saya meeting dengan Bio Farma, diskusi skema pembayarannya. Kemudian Pak Yahya jawab, terima kasih. Tanggal 21 April pagi, saya dipanggil oleh Direksi Bio Farma Holding menanyakan pembayaran kepada IRA. Setelah saya jelaskan masalahnya, Direksi Bio Farma Holding berjanji untuk membantu dengan memberikan pinjaman kepada IGM, khusus hanya untuk membayar hutang IGM kepada IRA. Tanggal 21 April, saya WA Pak Arif, Pak Haji Arif, saya sudah diskusi dengan Bio Farma, sudah ada solusinya, insya Allah bisa minggu depan. Pak Haji Arif menjawab, Alhamdulillah, bisa tidak Jumat minggu ini Pak solusinya, karena kita ada kewajiban dengan bank juga. Saya jawab, ada proses administrasi yang harus dipenuhi. Nah, kemudian tanggal 23 April, Pak Yahya WA saya, siang Pak, mohon info, apa sudah ada progres buat saya? Saya jawab, surat sudah dikirim cukup. ke Bio Farma. Oke. Ya. Nah, izin Pak, keluarlah kredit SHL, shareholder loan dari Bio Farma kepada IGM, khusus hanya untuk membayar tagihan daripada IRA. Akibatnya yang saya dengar adalah ada kesulitan cash flow, Pak. Kesulitan cash flow daripada IGM, dan kemudian IGM datang kepada saya untuk mengatasi kesulitan cash flow itu, minta izin kepada saya untuk meminjam ke bank karena kesulitan cash flow. Nah, akibat kesulitan cash flow ini, dan karena Indo Farma Group restruct Pak ya, dalam kondisi restruct, tidak bisa minjam ke bank-bank konvensional, sehingga pinjamnya adalah ke fintech. Nah, itu latar belakang daripada pinjaman fintech, Pak. Itu yang saya ketahui daripada direksi IGM. Coba saudara ceritakan. Tugas saya sebagai komisaris, Pak, saya menyampaikan ada 5 arahan saya. Ya. Yang pertama adalah sales harus hijau, sales harus bagus, Pak. Jangan sampai merah. Sehingga kalau sales itu merah, Saudara memberi arahan ke siapa? Ke direksi IGM. Siapa direksi IGM? Ada Pak Emi Noel dan Pak Gigi. Ya, terus Ya. apa arahan saudara? Arahan saya adalah sebagai komisaris, saya memberikan arahan, satu, sales harus bagus. Kedua adalah collection. Ya, collection itu minimum 70%. Ketiga adalah kalau ada hutang, tolong cicilan bunga ataupun cicilan pokok dibayar on time. Kemudian 2 yang lainnya, ini adalah arahan dari kementerian. Yang pertama adalah Cukup. Apakah Gigi setuju atas arahan saudara? semua direksi setuju, Pak. Setuju. Iya. Kemudian saya lanjutkan boleh? Yang Boleh. Yang keempat dan kelima itu adalah arahan yang merupakan arahan juga dari kementerian, yaitu adanya klaim diskon. Tolong ada klaim diskon ini tolong diselesaikan sesuai dengan arahan dari kementerian. Ya. Kemudian yang kelima adalah tolong kalau supaya menekan kerugian, pihak kementerian minta supaya CKPN ditekan.
begitu. Nah, sepanjang yang saya tahu bahwa gadai deposito, ya itu adalah dalam rangka untuk menekan CKPN, Pak. Ya. Itu yang sepanjang yang saya tahu. Terus ini kan ternyata di ACC lah sama Bang Oke itu Ya, 34 miliar 700 sekian. ya. Apakah yang uang yang dari Bang Oke itu sebanyak 34 miliar 700 sekian tersebut memang benar-benar oleh Premedik diserahkan ke IGM? Perjanjiannya seperti itu, Pak. Perjanjiannya seperti itu. Kalau realisasinya seperti mana, pihak direksi yang lebih mengetahui. Apakah saudara tidak mendapatkan laporan dari direksi IGM? Di dalam Radirkom disampaikan bahwa ada yang dalam bentuk langsung dibayarkan, ada yang dalam bentuk giro. Itu yang saya ketahui. Tapi jumlahnya berapa? Kata saya juga nggak terlalu hafal, Pak. Itu sepenuhnya ada di dalam direksi IGM. Ternyata Mungkin yang direksi hanya IGM bisa dibayarkan menjelaskan. itu hanya 24 miliar 500. Sisanya 10 miliar itu untuk biaya operasional dari PT Promedik. Saya tidak tahu. Tidak tahu, baik. Tidak tahu. Terus saudara tahu tidak bahwa IGM juga memberikan ini untuk bunganya yang 1 miliar 600? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Hah? Tidak dapat laporan juga dari direksi IGM? Tidak tahu. Hah? Tidak. Enggak, maksud saya dapat laporan atau tidak, bukan tidak tahu. Kalau mengenai bunga itu tidak. Tidak dapat laporan Tidak, dari tidak dapat direksi laporan. IGM? Tidak. Baik. Terus sekarang pinjaman dana dari PT CTI? Saudara juga tahu? Saudara juga menyetujui? Itu tadi, Pak, yang saya jelaskan tadi. Ya. Yang kita untuk mengatasi masalah cash. Tadi yang Ya. dari direksi IGM menyatakan bahwa kita ingin melakukan pinjaman. Jadi IGM ingin melakukan Iya. pinjaman untuk mengatasi masalah cash flow. Ya, kalau memang keperluan seperti itu silakan, sepanjang itu masih dalam batas threshold misalkan. Memang dibenarkan bahwa misalnya ini istilahnya deposito dari PT IGM boleh digunakan oleh PT Promedik sesuai SOP yang ada di IGM ataupun di Indofarma? Pada saat pengajuan itu saya mempersyaratkan. Enggak, yang saya tanya itu boleh tidak, itu aja. Boleh ya, ini SOP-nya, tidak ini SOP-nya, udah. Kalau masih dalam batas kewenangan direksi masih bisa. Hah? Ada ininya, ada SE-nya, ada surat apa namanya dari panjang thresholdnya masih memenuhi syarat, Pak. Iya, mana Pak? Jadi ada surat dari Dekom, Pak, penetapan batasan atau kriteria atas aksi koperasi dalam anggaran dasar. Iya, itu boleh apabila uangnya yang dari PT CTI itu seluruhnya dimasukkan ke IGM. Ini kan nggak semuanya. Dapat 70 miliar. Saya agak bingung, Pak, yang DPU maksud CTI atau yang Oke Bank ini? CTI. CTI. Iya. Kan kalau rapid test itu kan CTI. Yang CTI, Cerita teknologi Indonesia. ya. Pertanyaannya bagaimana? Ya. Itu kan ada pinjaman Ya, 70 miliar. ya, Yang saya tanya, uang 70 miliar itu cair. ya. Iya. Apakah uang 70 miliar itu dijadikan oleh Premedik itu untuk membayar ke IGM? Saudara tahu? Ya, itu begini. Sesuai dengan arahan yang dari kementerian, Pak, di mana kita harus menekan CKPN, ya. Saya akan melanjutkan saja ini arahan dari Bio Farma juga. Nah, ini dalam rangka untuk menekan CKPN. Jadi secara cash itu masuk juga ke IGM. Secara cash masuk juga. Secara cash. Emang saudara tahu seluruhnya itu dari PT CT itu masuk semuanya ke IGM?
Sepanjang yang saya tahu semuanya masuk lab gitu Pak. Saudara tidak tahu bahwa ternyata 25 miliar tersebut diserahkan kepada di sini disebutkan kepada PT Isdihar Karya Setia. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, yang untuk yang terakhirnya itu untuk ini apa, saudara coba sebagai baik itu direktur utama maupun komut yang diduga adanya unit bisnis FMCG. Iya. Terkumpul uang itu berapa dan dipergunakan untuk apa aja? Unit bisnis FMCG adalah bagian dari di dalam Radirkom. Di dalam Radirkom disampaikan bahwa unit bisnis FMCG itu dibuat untuk portofolio sales supaya ada pemasukan yang secara turnover ya, secara TOP-nya itu kan lebih cepat Pak, begitu. Ya. Nah, secara operasionalnya saya tidak ikut cawe-cawe masuk ke dalam. Tidak dapat juga laporan dari direksi tidak, IGM? Tidak. Jadi kalau berapa modal yang masuk, berapa modal yang digunakan saya tidak tahu. Apa dapat juga laporan bahwa dana-dana yang ada di unit FMCG itu dipergunakan untuk keperluan di luar dari kepentingan IGM? Saya tidak tahu. Hah? Yang saya tahu bahwa dari 5 tadi Pak, 5 arahan tadi adalah bahwa satu itu terkait dengan pembayaran hutang. Nah, ini dari mana terserah daripada direksi. Kalau memang mau dari FMCG, monggo silakan. Kalau mau dari unit yang lain, monggo silakan. Tapi arahan kami adalah sebagai komisaris adalah tolong kalau ada hutang, tolong dilunasi. Begitu. Nah, maksud saya ini kan ada unit yang saudara buat. Bukan saya yang buat Pak. Ini itu kesepakatan antara direksi dengan komisaris semuanya. Ya, siapa aja yang membuat itu unit FMCG? Itu diputuskan di dalam rapat direksi komisaris. Ya. Ya. Semua komisaris hadir, semua direksi hadir.